Kemudian dari 125 atau 120.000 itu ada 313 rasul, ya, ada mengatakan 315 rasul. Kemudian dari 315 itu ada 25 nabi yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari 25 nabi itu hanya 5 nabi yang memiliki gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 nabi ini yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bisa kita tauladani itu hanya 2 nabi saja, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa yang paling lengkap, paling sempurna ajarannya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita teladani hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim yang banyak kisah-kisahnya di dalam Al-Quran yang bisa kita teladani juga, yaitu dari keimanan Ibrahim dan keluarga Ibrahim yang begitu solid, yang begitu kuat, gitu, yang begitu bersih di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ya beliau ini adalah mengapa di dalam Al-Quran disebutkan harus kita tauladani juga, beliau ini mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya dengan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi kita lebih populer diistilahkan dengan Habibullah, gitu ya. Karena kekasih Khalil itu memang derajatnya lebih tinggi. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Imam Ibnu Katsir mengutip hadis ini di dalam tafsirnya, ya beliau adalah sebagai Khalilullah. Saya adalah Khalilullah. Kalau saya boleh, kata beliau, mengangkat seorang Khalil di muka bumi ini, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalili, gitu ya. Tetapi saya sendiri adalah sebagai Khalilullah. Jadi Bapak Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa panitia memilihkan kita dalam pertemuan yang pertama di tahun ini dengan mengambil topik mentauladani dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tentunya di dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan oleh qari kita, bahwa pada ayat tersebut yang pertama sekali yang harus kita ambil ketauladanan kita dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tadi, yaitu tentang kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan, kecintaan itu menandakan bahwa bersihnya iman beliau, sekaligus juga kokohnya tauhid beliau. Jadi Nabi Allah Ibrahim dan anaknya ini memiliki akidah yang luar biasa sekali. Apalagi pribadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi terjemahan ayat dari 75 sampai 79 itu bisa nanti kita rujuk di dalam Al-Quran. Tapi di sini saya ingin mengutipkan satu kisah yang sangat menarik sekali tentang pencarian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di samping kalau pada ayat yang dibaca tadi, ya beliau sampai pernah mengatakan, ya karena pada masa Nabi Allah Ibrahim hidup di kaumnya pada waktu itu, umat manusia pada waktu itu adalah bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala,
tapi justru menyembah makhluk yang ada. Ya, bahkan ketika tidak ada makhluknya itu, mereka bikin makhluknya itu dalam bentuk patung-patung. Jadi mereka bikin patung tokoh-tokoh yang mereka kultuskan, apakah itu tokoh masyarakat, apakah itu seorang pemimpin, kemudian diwujudkan dalam bentuk patung-patung. Kemudian dalam sejarah kita ketahui bahkan orang tuanya Nabi Ibrahim ini sendiri adalah pembuat patung, yang kemudian nasihati oleh Nabi Ibrahim malah tidak terima, begitu ya. Atau kalaupun tidak patung-patung, mereka menyembah fenomena alam yang ada, makhluk-makhluk yang lain seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, seperti yang dikisahkan di dalam surah Al-An'am ini, gitu ya. Dan Nabi Allah Ibrahim mengajak kaumnya itu untuk berdebat bahwa apa yang kalian sembah tersebut adalah tidak benar. Pada hakikatnya ya, bintang walaupun dia memiliki sesuatu keistimewaan luar biasa, bermanfaat untuk manusia, apalagi juga bulan ya, dengan peredaran bintang dan bulan manusia tahu arah, manusia tahu waktu. Kemudian yang lebih besar lagi seperti yang disebutkan ketika matahari muncul, gitu ya. Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhan saya karena ini yang lebih besar dibandingkan dengan bintang dan bulan. Tapi ketika ketiga makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi ternyata tidak kekal, tidak abadi, bahkan justru dia terimbas juga dengan hukum alam ya. Dengan muncul dan hilang, ini menunjukkan berarti makhluk-makhluk tersebut tidak memiliki kehebatan, kemampuan dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya, ada yang mengendalikannya. Jadi dia tidak bisa berbuat semau dia, tapi dia mengikuti sistem alam yang ada. Terbit, kemudian terbenam, terbit dan terbenam, begitu juga seterusnya. Makanya kata Ibrahim, saya tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam, gitu. Ana la uhibbul afilin, gitu kan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan. Nah ini ternyata hidayah yang didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang termaktub di dalam, kalau surat tadi ya, pada ayat 77-nya itu disebutkan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku akan termasuk orang-orang yang sesat, seperti kalian juga sesat karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan yang luar biasa kepada Nabi Allah Ibrahim sehingga dia bisa menganalisa dari fenomena alam yang ada ya, dan beliau akhirnya menemukan zat yang maha agung, zat yang maha besar. Makanya kemudian di ayat 79-nya beliau mengikrarkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, gitu ya. Aku arahkan wajahku atau aku hadapkan wajahku kepada zat itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dengan yang maha besar tentunya, hanifan muslimah, dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, agama yang lurus, gitu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini ya dimulai dari kisah awal, yaitu kisah awalnya katanya ketika masih anak-anak. Ini kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim ya. Imam di dalam tafsir Azim itu mengutip ya, kisah ini di mana
dalam tafsir Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib, diceritakan ketika masih kecil itu Nabi Ibrahim waktu itu tentunya masih anak-anak bertanya kepada ibunya ya. Kemudian dia bilang, "Bu, siapa yang mengurus ibu?" Nah, ibunya menjawab, "Ya, yang mengurus aku adalah bapakmu, karena bapakmu katanya yang memenuhi semua kebutuhanku dan juga kebutuhanmu," gitu ya. Kemudian lalu Ibrahim lagi bertanya, "Kalau begitu ibu, siapa yang mengurus bapakmu?" Nah, gitu ya. Dijawab oleh bapaknya, yang mengurus bapak adalah katanya raja negeri ini, karena dialah yang menyediakan pekerjaan kepadaku. Nah, awalnya Ibrahim bertanya, siapa yang mengurus saya? Yang mengurus saya kata ibunya kan gitu. Nah, gitu. Karena saya yang menyusuimu, membesar, melahirkan, kemudian mendidikmu, kemudian siapa yang mengurus ibu kalau gitu? Terus ibu katanya bapak. Nah, kalau gitu bapak, siapa yang mengurus bapak? Bapak bilang, ya bapak ini dikasih kerjaan oleh negara, oleh raja, sehingga dia bisa memenuhi pekerjaan kebutuhan dia, memberikan nafkah kepada keluarga dari itu. Nah, kemudian dengan jawaban ini Nabi Ibrahim tidak merasa puas. Dia meragukan jawaban orang tuanya itu, gitu. Sehingga dia terpikir untuk menghindari orang menyepi dia ke dalam sebuah gua. Di sana dia ingin istilahnya merenung untuk mencari kebenaran ini. Nah, ini tentunya merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata gua di mana Nabi Ibrahim merenung tersebut, kalau Rasulullah SAW dikenal dengan beliau pertama kali menerima wahyu itu adalah di Gua Hira, di mana sebelumnya beliau sering menyendiri di Gua Hira tersebut karena tidak mau beradaptasi dengan masyarakat jahiliyah yang musyrik gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim tidak disebutkan di dalam kisah ini di gua apa dia, karena Nabi Ibrahim ini awalnya tinggalnya di daerah Syam. Jadi Syam itu yang sekarang ini Yordan, Syria, kemudian masuk wilayah Irak sedikit dan Palestina gitu. Itu di daerah Syam itu. Ketika bayi baru lahir, sama dengan kisah Nabi Musa, bahwa raja ini terinspirasi dengan mimpi bahwa akan lahir katanya bayi yang akan menghancurkan kerajaan dia, sehingga dia tidak mau ada bayi laki-laki yang lahir. Dan sehingga semua bayi yang lahir pada masa itu akan dibunuh oleh raja dan pasukan-pasukannya, atau paling tidak akan dikurung, dipelihara oleh raja. Nah, ibunya saking sayangnya, dia membawa anaknya ini menyepi ke dalam sebuah gua, dan di sanalah dia membesarkan anaknya, sehingga ketika anak ini sudah menjelang remaja gitu ya, baru dia kembali gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah kenal dengan gua tersebut. Nah, di sanalah dia berpikir, dan subhanallah dengan kecerdasan yang ada, jadi beliau terus mempertanyakan siapa sesungguhnya yang telah mengurus saya, mengurus orang tua saya, termasuk juga yang mengurus raja yang katanya maha berkuasa. Malah kalau Firaun menyebutkan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling luhur, yang paling tinggi. Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud juga di dalam surah Al-Baqarah diceritakan tentang dialog atau katakanlah debat beliau dengan Raja Namrud, yang kemudian Raja Namrud itu terpojok kan gitu ya, terpojok. Nah, dalam proses pencarian tersebut ia sempat mengira kalau makhluk-makhluk Allah yang memiliki kehebatan seperti bintang, bulan, dan matahari itu adalah Tuhan gitu ya, Tuhan. Tapi dengan seiring proses alamiahnya, dengan perputaran waktu, ternyata Nabi Ibrahim tidak puas dengan apa yang dia pikirkan tersebut, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan hidayah, karena tidak akan ada yang mampu menemukan zat yang maha luhur
kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perannya para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dalam rangka untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Jadi pada akhirnya gitu ya, dengan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau gitu katanya pasti ada yang maha kuasa, yang mengurus semuanya, yang menciptakan, dan itulah zat yang maha luhur, zat yang maha berkuasa, zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dari Imam Ar-Razi yang sangat terkenal. Bapak Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa dengan konsep Nabi Allah Ibrahim menemukan Allah ya sebagai zat yang maha berkuasa, zat yang menciptakan alam semesta, itulah Tuhan, ilah kalau dalam bahasa akidahnya. Sehingga pada hakikatnya konsep ketuhanan ini sudah sangat ya lama sekali ya didakwakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya khusus kepada umat-umat tertentu saja, ya Nabi Ibrahim kepada umat yang hidup pada masa tersebut. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa itu di surat As-Saff disebutkan diutus untuk kaum Bani Israel, kan gitu. Ya qaumi gitu ya. Ya Bani Israel. Itu di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Nabi Isa juga wa izqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, kan gitu. Wahai ya Isa berkata, wahai Bani Israel, saya adalah Rasulullah yang diutus untuk kalian semua. Tapi nggak tahu kenapa sekarang justru malah ya katakanlah ya ajaran Nabi Isa ini diadopsi oleh kaum Nasrani, diklaim gitu oleh mereka, dan sampai sekarang ya pengikut-pengikutnya itu adalah golongan-golongan Nasrani, sehingga agamanya disebut dengan agama Nasrani gitu. Wallahu alam. Dan itu termasuk penyelewengan tauhid. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat manusia dengan konsep ketuhanan yang benar, dengan konsep bahwa tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti terakhir mungkin kita bisa membicarakan ini kalau masih ada waktu. Terus berikutnya kita ketahui bahwa ya di dalam kita mendidik anak, maka yang pertama kali yang harus kita perkenalkan kepada anak kita tentang konsep ketuhanan ini, kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau pada akhir ayat yang tadi dibacakan surah Al-An'am ayat 79 tadi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku atau saya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ya. Jadi yang perlu kita tanamkan kepada anak kita tentang akidah yang bersih, akidah yang benar, akidah yang betul-betul tidak terkontaminasi dengan penyakit yang dikenal dengan istilah sekarang ini TBC ya. Tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, itu bagian dari kemusyrikan. Bagian dari kemusyrikan. Maka anak kita harus kita tanamkan dengan baik ya, sebagaimana dalam kisah seorang hamba Allah yang soleh, yang bijak ya, Luqman. Dia mengatakan Luqman ini adalah nabi gitu. Dia mengatakan hanya hamba Allah yang soleh. Yang pertama kali yang dia ungkapkan di dalam menasihati anaknya adalah
jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan kepada anak dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ajak ya, anak kita melihat fenomena alam yang ada, kemudian tanyakan kepada mereka tentang siapa pencipta alam semesta ini, siapa yang mengatur alam semesta ini yang demikian teratur gitu ya. Tentunya kalau kita ajak ke pantai, ke lautan, lautan yang demikian besar, kalau ke gunung, punya gunung yang demikian kokoh, tentu pasti ada yang menciptakannya. Tanamkan kepada mereka siapa yang menciptakan tersebut gitu ya, kepada anak-anak kita. Sebagaimana ya Nabi Allah Ibrahim, karena beliau memang seorang nabi, kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kedua orang tuanya musyrik gitu ya. Nabi pasti mendapatkan pengajaran, mendapatkan ilmu yang kita kenal dengan istilah wahyu ya, atau mungkin sebelum wahyu juga ada yang bisa disebut dengan irhas ya. Mukjizat sebelum kenabian, sehingga Allah memberikan arahan yang positif kepada calon-calon utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau sama sekali terkontaminasi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku yang terjadi di masyarakat Mekah jahiliyah pada waktu itu, sehingga beliau lebih banyak menyendiri. Dan beliau teman-temannya juga memilih gitu ya. Teman akrab beliau itu adalah ya di samping tentunya keluarga dekatnya gitu ya. Maka Abu Bakar Siddiq itu teman yang paling akrab, sehingga Abu Bakar Siddiq ini ya, orang baik gitu ya, orang yang juga tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh kemaksiatan masyarakat jahiliyah. Nah, pada saat Rasulullah menerima wahyu, ya tentu yang hatinya bersih, yang hatinya suci akan langsung menerima. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah laki-laki pertama dari golongan dewasa yang menerima ajaran Rasulullah SAW, tentunya di samping istri beliau sendiri gitu ya. Itu diantaranya Pak Bunda ya, ajarkan. Terus slide berikutnya. Ya, jadi pada saat kita sudah memperkenalkan sebagaimana Nabi Ibrahim, bintang, bulan, matahari, ya, bukan hanya itu saja, apa saja yang ada di sekitar kita, karena setiap yang ada itu pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu itu akan ada dengan sendirinya. Nah, itu bisa kita contohkan ke anak. Ya, ini sekedar mengingatkan. Saya yakin Bapak Bunda sudah lebih ahli dari saya dalam membimbing dan membina anak. Ya. Kertas kosong, ya kemudian kita suruh anak untuk mencoretkan sesuatu atau menggambarkan sesuatu sesuai dengan kemampuan anak kita di kertas kosong tersebut kan. Sehingga kertas yang tadinya putih ada tulisan atau ada gambar di sana, kita tanyakan kepada anak itu kan. Tadi kertas ini kosong, sekarang ada yang menggambarnya. Jadi ada gambar. Kalau ada gambar pasti ada yang bikin gambar tersebut. Nah, begitu juga dengan ya rumah. Ini rumah kita ini ada. Setiap rumah ini ada yang membikinkan. Langsung ya dengan apa namanya yang lebih besar ya. Itu bintang, bulan, matahari, apa yang ada pada waktu itu, termasuk bumi dan langit. Bumi dan langit ada kan? Pasti ada yang membikinnya, ada yang mengadakannya. Nah, tentunya yang mengadakannya lebih dahsyat, lebih besar dari itu. Kemudian ya wanti-wanti dengan kalimat yang terakhir tadi, harus kita coret, harus kita garis bawahi, bukan kita coret, kita garis bawahi. Wama ana minal musyrikin. Jadi jangan sampai
justru kita sendiri yang bisa jadi terpleset ya, sehingga anak kita atau kita sendiri sampai terungkap ungkapan yang justru membuat kalimat-kalimat atau narasi ungkapan yang menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan. Umpamanya ya kalau dengan gambar tadi kan gambar kecil, tentunya karena kita nggak kuat, karena kita nggak mampu, karena kita nggak masa hebat, otomatis yang bisa kita buat adalah saat ini. Tapi kalau bumi yang demikian dahsyat, demikian besar, demikian luar biasanya, nah tentunya yang membuatnya akan lebih besar itu. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan ya, artinya yang membuat bumi sama dengan yang membuat gambar ini juga. Nah, kata-kata sama seperti itu adalah ya keliru ya. Sama dengan ungkapan yang sekarang ini kepada 3 agama kan, bahkan bukan hanya 3 agama. Kalau di Indonesia ini bukan hanya 3 agama yang diakui, ada agama lain, ada 3 lagi kan, Buddha, Hindu, Konghucu, jadi sampai 6 agama kalau di Indonesia ini. Sering ada ungkapan ya dari orang-orang tertentu bahwa semua agama itu sama. Itu adalah ungkapan syirik ya, ketika mengatakan hal yang seperti itu adalah syirik. Tapi kalau semua agama mengajak semua agama sama, karena semua agama adalah baik. Nah gitu ya. Semua agama adalah baik. Itu keliru, ungkapan yang keliru. Karena yang baik menurut kita hanya versi Islam. Itu diantaranya. Tentunya yang terbaik adalah Islam. Maka semua agama tidak sama. Tapi kalau semua agama sama-sama mengajak orang untuk berbuat baik, boleh. Jadi bedanya hanya sedikit saja kan. Semua agama sama-sama mengajak orang untuk berbuat baik. Makanya kadang-kadang kita juga perlu khawatir ya. Alhamdulillah kita nggak jadi pejabat tinggi. Kalau umpamanya menghadiri suatu acara, kemudian di sana ada doa bersama, masing-masing tokoh-tokoh agama itu berdoa ya, karena dalam rangka toleransi agama katanya. Kemudian kita mengaminkan doa yang dibacakan oleh tokoh agama yang lain. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Jangan sampai ada dalam hati kita tertanam keyakinan bahwa doa mereka ini juga benar gitu ya. Mungkin isi doanya benar, tapi kalau doa mereka ini benar tentunya keliru, karena mereka berdoa kepada Tuhan mereka yang kalau kita meyakini ada Tuhan mereka itu, maka istilahnya kita ada terjerumus ke dalam kemusyrikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang diantaranya ya. Kemudian ya sebenarnya banyak ya hal yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang ketauhidan ini. Dan istilahnya ya, madrasah yang paling utama itu kan rumah tangga. Dan di dalam rumah tangga yang paling bertanggung jawab terutama ya ibunya. Jadi ibu itu adalah sekolah yang paling utama bagi anak-anaknya. Makanya kita harus betul-betul bisa mengarahkan anak-anak kita ya supaya terbentuk anak yang soleh. Dan tentunya kesolehan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, dari orang tua. Bagaimana bisa anak kita menjadi soleh kalau justru kitanya sendiri ya belum bisa istilahnya menjadi atau belum berusaha semaksimal untuk menjadi orang yang soleh. Saya ngerasa bahwa diri saya belum soleh, tapi saya ingin selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa menjadi soleh. Jadi apa yang membuat kita menjadi orang soleh itu ya tentunya mengamalkan ajaran Allah, walaupun hal-hal yang kecil ya. Kadang-kadang umpamanya dengan ya mau makan aja atau mau minum, kita contohkan ke anak kita, yuk minum. Nah, pada saat kita ngambil dengan tangan kanan, anak kita dengan tangan kiri, kita kasih tahu, nah dengan tangan kanan, karena Nabi kita, Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan tangan kanan. Kemudian dengan basmalah, kita baca basmilah setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita contohkan langsung. Begitu selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Itu kan mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil gitu. Tapi kalau setiap saat terus-menerus pada saat kita makan, minum, selesai, kita lakukan itu semua, insya Allah akan tertanam kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan nanti ketika mereka makan jauh dari kita karena sudah terbiasa melakukan itu, mereka akan melakukan hal tersebut. Terusnya ya, karena tantangan sekarang ini sangat luar biasa gitu ya. Ya bisa jadi anak kita justru lebih banyak waktunya, bahkan lebih kenal ya, dengan apa yang ada di depan mata mereka. Jadi sekarang ini ya benda kecil yang selalu bahkan sudah menjadi nyawa ini. Kalau tertinggal balik lagi itu harus diambil, HP gitu ya. Ini jadi era teknologi digital ya. Nauzubillah kalau itu bisa menjadi nauzubillah ya, kalau menjadi Tuhan kita. Gitu. Karena ilah itu dalam kajian akidah ya, ada dua pengertian. Ilah kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Tuhan ya. Rob, kalau Rob itu bahasa Indonesia juga sering diterjemahkan Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Rob itu sebenarnya bukan Tuhan. Itu yang memiliki gitu ya, yang menciptakan, yang menolong. Maka Rabbul Alamin ya kita terjemahkan Tuhan semesta alam. Tapi Rabbul Alamin itu adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Itu Rabb. Ya, ujung-ujungnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Itu ilah. Ilah ya. Makanya ketika kita sudah mengungkapkan la ilaha, tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah. Maka dalam konsep akidah bahasa Arab itu la-nya itu disebut dengan nafiyatul lil jinsi. Jadi menafikan, meniadakan segala bentuk jenis ya. Jenis itu artinya benda. Bisa benda cair, bisa benda padat, bisa benda apalagi? Benda angin gitu. Jadi ketika kita mengatakan la, tidak ya, la itu ilaha, makanya harus dibaca ha, nggak boleh la ilahu gitu. Itu dalam kaidah bahasa Arab. La ilah. Jadi kita sudah membuang semua jenis Tuhan. Jadi Tuhan itu ada dua pengertian ilah itu, yaitu al-ma'bud yang disembah, ya, yang dipuja, ya, yang diidolakan, nah, itu kan, yang luar biasa, itu ilah itu ya. Makanya ketika mereka memuja bintang, ketika mereka mengagung-agungkan matahari ya karena sangat besar gitu kan, ya itulah ilah mereka. Itu. Mereka melakukan sesajen, kalau istilah kita itu kan penyembahan. La ilaha itu al-ma'bud ya. Pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, ilah itu artinya adalah al-muta', yang ditaati tanpa reserve gitu. Mengapa dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan hawa nafsu orang itu menjadi Tuhan ya, ilahahu hawahu. Nah, ilahahu Tuhannya gitu ya. Jadi Tuhan orang tersebut hawahu adalah hawa nafsunya. Mengapa? Karena orang tersebut sudah tunduk ya, taat sepenuhnya kepada hawa nafsunya. Makanya dalam konsep Islam yang menentukan hukum benar dan salah, halal dan haram itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyebutkan kebenaran satu-satunya yang mutlak, semuanya gitu ya, ada selain Allah, itu sudah syirik. Batal la ilaha, la ilaha, tidak ada ilah. Itu namanya manfi. Kalau ibarat gelas ya, gelas itu ya tadinya gelas putih, nah, kosong, tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada isi sama sekali. Jadi menafikan semua istilahnya isi-isi gelas yang lalu. Kita buang,
kemudian bahkan kita lap lagi, ya, setetes air pun tidak ada. Itu kira-kira gambarannya di dalam kita memantapkan la ilaha. Kemudian baru setelah itu ada namanya isbat. Ya, isbat itu setelah menafikan, meniadakan, maka menetapkan satu-satunya ilah yang benar hanya Allah. Illallah. Jadi illallah itu satu-satunya ilah yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita isi air putih, nah, maka satu-satunya yang ada dalam gelas ini adalah air putih itu. Kira-kira seperti itu, ya. Itu hanya sekedar analogi saja, gambaran. Tapi Allah, nah itulah Allah ya Rabbul Alamin, ya. Allah lah yang kita sembah, maka ia karena budu kita, itulah realisasinya, gitu ya. Ia karena budu, ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iya karena stain, dan hanya kepadamu lah satu-satunya kami minta tolong. Baik, next, gitu ya. Lanjut, ya. Bahwa kita ketahui di dalam ayat terakhir tadi yang dibaca 79, walaupun sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ini berlanjut sampai ayat yang ke-80, sebenarnya sampai 84 gitu ya. Itu menyangkut keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu tapi inti dari kajian kita sampai ayat 79-nya tidak ada lain bagi kita untuk membersihkan, ya, akidah kita pribadi, kemudian keluarga kita, anak, ya, istri dan suami kita, orang tua kita, siapapun yang serumah dengan kita dari segala bentuk kemusyrikan. Maka ya dalam ungkapan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Ini kalau di dalam tafsiran disebutkan bahwa saya sudah mengkhususkan semua tujuan ibadahku, sekaligus juga saya khususkan ibadahku, ya, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah, ya, kita meyakini, gitu ya, agama yang benar, agama yang lurus, millah Ibrahim Hanifah, agama Ibrahim yang lurus, itu Islam. Karena di dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Islam, aslim, maka Nabi Ibrahim langsung menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Gitu. Itu di surah Al-Baqarah, ya. Sebelum juz yang pertama itu. Jadi lembaran terakhir, halaman sebelum halaman juz yang kedua, juz yang kedua. Dan Nabi Ibrahim sampai berwasiat kepada anaknya, wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, gitu. Ya bani, ya, apa namanya, innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi berwasiat kepada anak cucunya, jangan sampai kalian, begitu juga Nabi Yakub kepada anaknya. Nabi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Yakub anak dari Ishak. Jadi Ishak itu anak langsung dari Nabi Ibrahim. Jadi generasinya itu sampai generasi kedua tetap konsisten dengan ajaran kakeknya Yakub ini. Dan kemudian karena kakeknya berwasiat kepada anak-anaknya, nah Nabi Yakub juga mengikuti kakeknya. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Rabbul Alamin, dan kita harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga tercipta keluarga yang Islami, keluarga yang
Rabbani, rumah tangga yang sempurna, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaitkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan, ya, memberikan hasil dari segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita olahraga, berjalan mencari ilmu, tujuannya adalah supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insan yang rabbani gitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang, ya, walaupun kayaknya nggak bisa paripurna tapi mendekati kesempurnaan, ya, manusia yang sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan aslim, dia langsung qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, ini arabil manam anni azbahu, dia dialog dengan anaknya, wahai Ananda, saya bermimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu, ya. Masya Allah, itu Ismail masih remaja pada waktu itu. Ternyata datang perintah Allah walaupun hanya dalam mimpi. Jadi katanya kalau di dalam tafsiran disebutkan mimpinya itu sampai 3 kali berturut-turut, ya, mulai dari malam, kalau nggak salah malam tanggal 7, tanggal 8, malam tanggal 8 hari Tarwiyah, ya, jamaah haji berangkat ke Arafah, terus malam tanggal 9 hari wukuf di Arafah, malam sampai tanggal 10-nya itu. Nah, baru beliau ketika 3 malam berturut-turut mimpi yang sama, baru beliau ungkapkan kepada anaknya, wahai Ananda, saya bermimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih. Karena anaknya sudah dididik dengan akidah yang kuat, akidah yang benar, Allah satu-satunya Rabbul Alamin yang patut kita sembah, yang harus kita taati. Nah, gitu. Maka anaknya dengan akidah yang kuat itu menjawab, ya abati if'al, wahai Ananda, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini di dalam surat As-Saffat, ya, surat yang ke-37 ayat 100, mulai dari 101 sampai 102, kisah tentang Nabi Allah Ibrahim yang menyembelih anaknya. Bahkan sampai 105, kemudian Allah ganti dengan kambing. Masya Allah, itu keluarga yang Islami, keluarga yang Rabbani, ya. Mudah-mudahan kita bisa, ya, mendekati ke arah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin, ya, ada pesan terakhir di sini disebutkan bahwa orang tua idaman adalah bukan yang anaknya selalu nurut, ya, tetapi anak yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kepada Allah itu dibutuhkan ketauladanan dari orang tua masing-masing. Pribadi kita sebagai orang tua, walaupun ternyata saya punya anak, mendidik anak itu sangat berat, ya. Mungkin dari umur 1 sampai 7 tahun masih betul-betul nurut, gitu, ya. Ya, kita perlakukan sebagai raja katanya. Kemudian, ya, dari 8 tahun sampai umur 15 tahun, nah itu apa namanya, sudah lain lagi. Dari 15 tahun sampai umur dewasa, betul, itu udah lain lagi perlakuan kita kepada anak, ya. Bahkan dari umur 7 tahun sampai 15 tahun itu sudah mulai harus diajak, tidak bisa perintah lagi, gitu. Tidak bisa, harus sudah seperti Nabi Ibrahim, dialog kepada anaknya, ya, dengan kesadaran, sehingga dia mengenal Allah dengan kesadaran, ya. Dan insya Allah, ya, kalau di rumah tangga kita betul-betul syariat Allah kita jalankan, lebih banyak kira-kira mendengar ayat-ayat Al-Quran daripada mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan, ya. Mudah-mudahan, karena tugas kita sebagai pemegang amanah dari Allah terhadap anak-anak kita, hanya membesarkan, mendidik, dan tentunya
tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan segan-segan ya. Nabi Ibrahim bahkan ketika sebelum punya anak selalu berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Di surah 37 ayat 100-nya itu ya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku dari hamba-hambamu yang soleh. Jadi supaya anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh. Jadi doa ternyata yang paling utama. Dan insya Allah ada yang menyebutkan doa ibu lebih makbul ya untuk anaknya daripada doa bapaknya. Tapi ada yang mengatakan lagi doa bapak lebih makbul katanya untuk anaknya daripada doa ibu. Intinya doa orang tua. Ya, suami istri, ya, bapak dan ibu dari anak-anaknya, insya Allah sangat perlu berdoa untuk orang tuanya. Ketika anak kita sudah menjelang dewasa, Nabi Ibrahim mengajarkan doa lagi kan, ketika apa namanya anaknya udah menjelang dewasa, Rabbana apa namanya, subhanallah, di surah Ibrahim, Rabbi ja'alni, jadi langsung mohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muki mis salati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu mendirikan salat dan dari keturunanku juga. Ya, jadi Ibrahim seorang nabi yang sudah taat kepada Allah masih memohon kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana fili wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu di surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 40. Itu jadi selalu berdoa. Ada terus doanya. Apalagi doa umum ya dari Ibadur Rahman di surat Al-Furqan, hamba Allah yang terpilih, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan para ini ya yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Tadi berkenaan dengan bagaimana cara mendidik anak-anak kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni mengenal sejati dan cara bijak mengajarkannya kepada anak-anak. Terinspirasi dari Quran surah Al-An'am ayat 75 sampai ayat 79. Baiklah ya Bunda semuanya, barangkali Ayah Bunda tadi sudah menyiapkan segudang pertanyaan atau hal-hal yang lainnya ya, baik berkenaan materi kita hari ini seputar pendidikan Anda maupun hal lainnya. Mungkin tafadhol ya Bunda semuanya bisa ditanyakan secara langsung melalui video melalui Zoom-nya ya, melalui video interaktif melalui Zoom-nya maupun melalui kolom chat yang sudah disediakan oleh ya. Silakan ya Bunda semuanya, kami persilakan jika ada yang mau bertanya, kami buka sesi tanya jawabnya. Mari menunggu Ayah Bunda bertanya, kami informasikan kembali, kami mengingat kembali bagi Ayah dan Bunda yang belum mengisi presensinya, presensi kehadiran, bisa membantunya untuk mengisi presensi kehadiran dahulu ya Ayah Bunda. Sudah disediakan 3 link absensi ya, baik itu dari area Abang, area Bukit maupun area Jakabaring, tadi ada di kolom chat ya, maupun di ininya sudah diinformasikan juga oleh wali kelas masing-masing ya. Silakan ya Bunda semuanya, tafadhol bagi Ayah Bunda yang mau bertanya kami persilakan. Boleh ya Bunda, dibuka sesi tanya jawabnya. Ustaz Amran mungkin.
Ya, jika belum bisa melalui layar Zoom-nya bisa melalui kolom chat ya Bunda ya. Tadi ketika di kolom chatnya seputar pertanyaan terkait materi kita hari ini, ya ini bagaimana menjadi orang tua hebat ya, ngobrol asik mengenai menjadi orang tua idaman ya, idaman bagi anak kita tentunya. Ini melalui belajar dari Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim, yakni mengenal Tuhan sejati dan cara bijak mengajarkannya kepada anaknya. Materi ini terinspirasi dari Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Baik, insyaallah ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan materinya luar biasa oleh Bapak Perkan, oleh materi kita hari ini, oleh orang Saidi ya. Luar biasa belajar bersama melalui kisah Nabi Ibrahim ini. Silakan, Bunda semuanya maupun Bapak Bunda guru yang mau bertanya, kami persilakan. Orang tua dari Ananda Ahmad Hasan dari DKBP satu bisa apabal dan pertanyaannya. Jadi ya kita sapa ya orang tua ini ada Pak Amran juga, Pak Amran Mamit ya, ini luar biasa juga. Pak Badal, Pak Amran dalam pertanyaan Pak Amran. Mumpung materi kita masih ada di tengah kita bersama ya, Masya Allah ya. Insya Allah sudah siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Sambil ya Bapak Bunda, pertanyaan dari Bapak Bunda semua. Tadi saya menyebutkan dua doa ya dari Nabi Allah Ibrahim langsung. Surat As-Saffat, surat 37 ayat 100. Kemudian ada tadi juga di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Baqarah, surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim langsung ayat 40. Kemudian itu yang tadi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, jadi berkaitan dengan anak. Kemudian ada di surah Al-Baqarah juga. Surah Al-Baqarah mulai dari ayat 127 sampai ayat 128 atau mungkin sampai 100 ayat sampai ayat 129. Itu doa Nabi Ibrahim berkenaan dengan keluarga juga ya. Kalau 127-nya Allah berfirman ya, merupakan doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana wa basbihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi yang paling berkaitan dengan keluarga itu di ayat 128-nya gitu ya. Allah jadikan kami orang yang berdua, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentunya gitu ya. Kalau di dalam ayat ini orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepadamu, dan wa min zurriyatina ummatan muslimatan, dan juga bukan kami berdua saja, termasuk keturunan-keturunan kami, umat yang betul-betul berserah diri kepadamu gitu. Itu diantaranya sebagai tambahan. Kemudian ya di surah Ibrahim itu sebenarnya dari ayat-ayat sebelum itu banyak sekali merupakan doa-doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, baik, sekedar tambahan. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas tambahan ya, mengajarkan kita doa ya, bagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah ya, tentang harapkan bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mohon izin kami bacakan. Yang pertama dari orang tua Ananda Ahmad Hasan ya, Ahmad Hasan dari kelas TKB A1 ya, kelas TK A1 ya.
Assalamualaikum Ustaz katanya. Izin bertanya, ketika anak mengalami kesulitan atau kekecewaan, bagaimana cara kita mengaitkannya dengan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di tengah pada saat ini saya mungkin banyak menanda kecewa dan kesulitan. Kira-kira bagaimana kita memberikan penguatan ya dari orang tua Nanda Ahmad Hasan ya. Ada lagi Ustaz atau kita langsung jawab dulu Ustaz? Apa namanya? Langsung jawab dulu Ustaz ya. Betul Ustaz. Baik, ini dari Bunda yang orang tua dari Ahmad Hasan Ustaz. Bunda Siti Korea. Siti Korea. Oh banyak. Ya, kalau itu ketika anak-anak mendapat kesulitan atau katakanlah anak-anak mendapatkan kekecewaan, walaupun di sini tidak dicontohkan kira bentuk kesulitan dan kecewanya itu kira-kira gimana gitu ya. Maka tentunya yang pertama ya kita harus tanamkan kepada anak bahwa ya kehidupan ini banyak tantangan kan gitu ya. Ada tantangannya, salah satu tantangannya itu adalah kesulitan dan ya kecewa. Tidak semuanya lancar-lancar gitu. Maka tentunya kalau kita kaitkan dengan keimanan, kasih tahu itu merupakan ujian dari Allah. Sejauh mana kesabaran kita di dalam menyelesaikan kesulitan tersebut gitu. Jadi kehidupan ini kan penuh dengan ujian. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin mendidikmu ya supaya engkau lebih, kalau sulit ya, supaya engkau lebih hebat lagi. Dengan sulit kan akan berulang-ulang dikerjainnya, akan lebih berkali-kali ya, sehingga dengan itu kan dia akan lebih menguasai ya dari apa yang menjadi kesulitan bagi dia, dan nanti dia akan bisa menyelesaikan kesulitan itu sendiri gitu. Jadi kasih tahu semuanya datang dari Allah untuk menguji kita sejauh mana kesabaran kita di dalam menempuh kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa orang-orang yang sabar, yang tetap tidak putus asa, nah gitu ya. Jadi kuncinya itu, artinya bahwa itu ada ujian supaya kita tetap sabar, sekaligus juga supaya kita tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu pertolongan Allah. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wallahu a'lam. Kemudian baik Ustaz, ada selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan kedua dari Gali dan Azam, orang tua dari Gali dan Azam. Assalamualaikum dan bertanya nilai-nilai apa saja dari kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita terapkan oleh orang tua masa kini. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini kan mungkin banyak kisah inspiratif yang bisa kita terapkan di masa kini. Kira-kira poin-poin apa saja itu? Kalau tidak salah di dalam slide tadi yang nomor berapa itu ya? Itu ada apa namanya beberapa poin-poin mungkin yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita, kepada anak kita. Ya paling tidak yang pertama bahwa kita harus yakinkan kepada anak segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Jadi jelaskan makna Rabbul Alamin ya. Kalau diterjemahkan kan Tuhan semesta alam. Atau kalau sekarang sudah lebih bagus tidak diterjemahkan lagi tapi Rabb semesta alam ya, kan. Jadi Rabb itu artinya yang menciptakan, Al-Khaliq gitu ya. Kemudian yang memiliki, Al-Malik. Kemudian yang menentukan, Al-Mudabbir, dan An-Nasir yang menolong.
Jadi apa namanya, sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri, adalah Allah yang menciptakan. Sekaligus juga diri kita ini juga milik Allah. Jadi kasih tahu, nak, kau bukan milik ibu. Ibu ini hanya dikasih amanah, gitu ya. Amanah dari Allah untuk mendidikmu, membesarkanmu supaya menjadi hamba Allah yang soleh, kan gitu. Tanamkan seperti itu, gitu. Jadi pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ya harta kita, gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi lillah itu milik Allah. Ya, lillah itu artinya milik Allah. Semua yang di langit dan di bumi. Gitu. Jadi tanamkan seperti itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan penanaman yang baik ya, dari akidah ini, maka anak bisa lebih mengenal Allah, sekaligus juga mudah-mudahan dia meyakini, oh kalau gitu kita ini ya harus tadi taat ujungnya ya, karena milik Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghendaki, ya, Allah yang memiliki, Allah yang menentukan, sekaligus juga Allah yang menolong. Kembali dengan pertanyaan yang pertama kan, kalau supaya tidak kecewa, supaya tidak istilahnya kesulitan bisa diatasi, ya jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, baik, Ustaz, untuk pertanyaan ketiga masih berkenaan dengan mendidik anandanya, yakni dari orang tua sudah azam ya, azam ya. Sudah itu Ya, bawah sudah. Oke, yang selanjutnya dari orang tua Askia dari kelas 6 Zubair ya. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tua dari Ananda Askia. Yang pertama, Ustadz izin bertanya, jika anak Anda bertanya, Bu, Allah itu di mana? Nah, ya kadang-kadang anak-anak TK atau anak-anak ini SD masih kelas 1 masih kadang-kadang bertanya. Ya kan, jadi bagaimana Allah itu di mana gitu kan, mungkin kan bagaimana saat kita menjawabnya. Yang kedua, di era gadget ini apa tantangan terbesar saat menanamkan iman pada anak? Nah, itu poin-poin saya. Ada dua poin yang ditanyakan oleh orang tua dari Ananda Askia. Silakan Ustaz dijawab. Ya, subhanallah Ibu, ya, luar biasa ini pertanyaannya dan sangat sulit dijawab, apalagi ketika kita untuk menanamkan kepada anak gitu ya. Iya, terus terang ya. Jadi ini ada dalam pikiran saya sendiri, saya belum pernah istilahnya apa, mungkin pernah terbaca tapi lupa atau gimana gitu. Ketika ada pertanyaan pada saat ya di mana Allah? Ya kalau kita kepada orang dewasa kan enak ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni qarib. Kan gitu kalau di dalam Al-Qur'annya itu gitu ya, ketika hambaku menanyakan tentangku, katakan bahwa aku itu sangat dekat. Jadi mungkin ya, ini pikiran saya Bu ya. Berdasarkan dari Al-Qur'an tadi, mudah-mudahan ya tidak keliru walaupun tidak benar betul. Katakan bahwa karena Allah itu maha besar, gitu ya. Jadi kebesaran Allah itu tidak bisa kita gambarkan. Otomatis kalau anak kecil bayangnya maha besar, sebesar apa? Bisa jadi pertanyaan seperti itu. Jadi tidak bisa kita gambarkan. Maka Allah itu lebih besar dari alam semesta ini, kan gitu. Allah itu lebih besar dari langit dan bumi, sehingga dia ada di mana-mana, gitu ya. Nah, dalam Al-Quran kan tadi dikatakan ketika wa iza sa'alaka ibadi
ketika hambaku menanyakan tentangku, jadi pertanyaan itu tentunya karena jawabannya ini qarib, ya saya sangat dekat. Uji budak watad da'ida da'ani, kan gitu. Jadi Allah menjawab, jawablah bahwa saya ini sangat dekat. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita ini karena dia ada di mana-mana. Tapi Allah tidak bisa kita lihat sekarang. Kalau ingin melihat Allah nanti di surga, kan gitu. Insya Allah Allah akan menampakkan dirinya di surga, dan semua orang yang masuk surga nanti akan insya Allah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus taat kepada Allah sekarang, harus jadi anak yang soleh supaya kita bisa melihat Allah surga. Nah, kalau sekarang ini kita harus percayai bahwa Allah itu karena kebesaran dia yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita gambarkan. Al-Quran mengatakan Allah itu sangat dekat dengan kita. Dia akan mengijabah setiap doa permohonan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat urat nadi habir warid, gitu ya, lebih dekat dari urat merih ini kan. Tuh mungkin itu dari pikiran saya itu Bu ya. Mudah-mudahan tidak keliru betul. Ya kalau umpamanya ada narasi lain yang bisa kita meyakinkan kepada anak kita, apalagi anak masih usia TK dan SD gitu ya. SD-nya baru kelas 1 sampai kelas 4 kali belum bisa diajak berpikir jauh. Ya apa yang ada aja kita tanamkan, hati-hati gitu kan. Jangan kita samakan dengan makhluk yang ada. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan keduanya. Oh, pertanyaan keduanya tadi ini, Ustaz. Berkenaan dengan bagaimana di era teknologi saat ini, Ustaz. Iya. Kira-kira bagaimana kita untuk bisa menanamkan iman kepada anak kita ya di era gadget ini kan, tantangan terbesar itu. Betul. Bagaimana nah itu yang tantangan yang paling berat juga sekarang ini, nah di era ya gadget ini ya, era HP ini luar biasa. Dan sekarang ini hampir ya semua anak, kalau belum boleh dikatakan 100%, itu sudah mengenal ya gadget, itu sudah mengenal, sudah tahu. Bahkan anak yang TK itu lebih pintar dari saya itu kalau membuka aplikasi di HP. Ya, saya sampai sekarang ini ya masih tertentu aja, hanya WA aja yang bisa. Lain dari sana Instagram apalah segala macamnya itu udah ya buka WA aja sudah habis waktu gitu ya. Nah, belum ditambah Facebook, YouTube, sekarang TikTok yang luar biasa ya canduannya. Nah maka tentunya kita orang tua harus bisa dengan bijak, karena nggak mungkin kita melarang anak kita, itu nggak mungkin gitu ya, karena lingkungan sudah semuanya itu ya, dengan bijak sekali bagaimana kita bisa mengatur anak kita dengan ini gitu ya dengan HP ini, batasi waktunya dalam waktu-waktu tertentu gitu ya. Kemudian tentunya ya, bimbing, ingatkan kalau sudah azan harus segera kita ajak untuk melaksanakan sholat. Sudah itu di dalam memilih aplikasi juga ya harus tetap dalam pantauan orang tuanya, dia tidak sembarang istilahnya buka ya aplikasi yang ada yang begitu banyak. Dua aja, TikTok dengan YouTube aja itu tidak semuanya, bukan tidak semuanya ya. Yang positif itu sedikit kan, lebih banyak justru yang tidak mendidik gitu ya. Lebih banyak yang justru menghabis-habiskan waktu, bahkan sampai lebih banyak kadang-kadang yang justru negatif ya, negatif. Nah itu kita harus bisa-bisa ya kepada anak kita memfilter itu gitu. Kira-kira seperti itu. Karena kalau melarang nggak mungkin. Anak saya dulu ya alhamdulillah sekarang sudah yang terakhir itu sudah di semester 5 sekarang ini gitu ya. Dulu ketika masih SMA, tingkat SMA sudah minta HP, saya nggak kasih. Tidak ada
nama HP kalau masih SMA. Ya paling-paling minjam kalau dia lagi libur gitu ya, pinjam punya kan kalau minjem sebentar. Itu pun ketika sekarang era dia kuliah, dia udah bebas, susah juga kita ngaturnya. Udah kita batas. Nah, gimana kalau saya lihat sekarang anak-anak yang belum sekolah sudah dikasih ibunya HP, ibunya mungkin ngobrol lain supaya nggak ganggu anaknya dikasih HP bisa berjam-jam. Itu nauzubillah ya kalau sudah seperti itu. Nauzubillah. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz ya. Ya, terakhir kali ini. Ya, izin dirangkum saja pertanyaan Ustaz. Ini datang dari ortunya Syauki ya. Ya, beliau bertanya, Ustaz, salah satu kekhawatiran orang tua untuk ananda yang sekolahnya jauh, ini mungkin kayak Ustaz di pondok kayak gitu kan, di pesantren. Nah, itu untuk ananda yang sekolahnya jauh di asrama ya, terutama adalah terbawa pengaruh negatif. Sekiranya adakah doa khusus penjagaan untuk ananda kita tersebut ya, itu dari ananda orang tua ananda Syauki. Jadi berharap meminta saran pada Ustaz untuk mungkin ada doa khusus yang dipanjatkan untuk ananda kita sebagai penjagaan ya, penjagaan terkait ananda kita yang jauh dari posisinya dari kita. Dan dari harapan juga dari ortu Meka 4 Kuba ini berharap juga izin berkenan nanti tolong doa-doanya dirangkum dan disebar di grup WA. Kasih sebelumnya katanya. Mungkin juga pertanyaan terakhir ini, Ustaz, bagaimana mengatasi anak yang suka menunda-nunda setiap diperintah orang tuanya? Mungkin itu Ustaz pertanyaannya ya. Mungkin ayah bunda semuanya mungkin mohon izin hanya ini yang bisa kami rangkum pertanyaan-pertanyaannya sebagai penutup dari agenda kita pada hari ini. Sahabat Ustaz mungkin diberikan arahan. Yang terakhir tadi berdoa apa? Yang terakhir itu dulu. Yang ini doa supaya... Bukan, sebelum doa. Yang terakhir sekali. Oh, terakhir pertanyaan tadi ini dari pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya sebentar tadi. Nah, ini kalau gitu tentang doa khusus ini Bu ya. Ya, sebaik-baik doa itu adalah doa dari Al-Qur'an. Jadi doa dalam Al-Qur'an yang yang tadi sudah saya sebutkan tentang anak, di antaranya itu doa Nabi Ibrahim tadi, paling tidak ada 3 doa ya, doa Nabi Ibrahim tadi di surah As-Saffat ayat 100, kemudian di surah Al-Hajj surah 14 ayat 40, kemudian yang terakhir tadi di surah Al-Baqarah ayat 120 apa tadi ya? Al-Baqarah ayat 128. Kemudian plus ditambah satu lagi dengan doa hamba Allah yang soleh di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu surah ini Quran nggak ada nomor surahnya lagi. Ayat surah Al-Furqan ayat 74. Itu khusus untuk anak. Ya ada satu lagi tapi saya lupa ininya apa namanya surahnya ya, yaitu apa namanya doanya ya. Oh ini ya surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu walaupun ini ya lebih banyak ayatnya ini yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi karena di dalam ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang ketika manusia sudah berumur 40 tahun gitu. Jadi lebih banyak berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati gitu. Wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Saya kira doa-doa tadi berisi di samping permohonan kita agar anak kita menjadi anak yang soleh, sekaligus juga penjagaan. Kita mohon ketika anak kita sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang baik, anak yang soleh, itulah filter dia dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Kemudian mungkin ada beberapa doa
bagi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya bisa menghimpun doa-doa ini, nanti saya kirim ke panitia, bisa di-share lagi ke Bapak Bunda. Kemudian tadi bagaimana mengatasi anak yang suka menunda-nunda setiap diperintah orang tuanya, mungkin menunda sholat atau menunda apa, mungkin karena masih sibuk dengan HP-nya dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada kiat-kiat atau saran-saran untuk orang tua di zaman gadget ini. Iya. Terus terang ya Bapak Bunda ya, tentang pertanyaan yang terakhir ini ya, kami sudah merupakan teknis khusus kepada ahli pendidik ya gitu ya. Kemudian bisa jadi juga kepada psikolog. Tapi kalau kita analogkan kepada sholat gitu ya, pada sholat itu usahakan supaya kita dan keluarga kita disiplin sholat di awal waktu. Itu yang penting. Nanti kita akan karena mudah-mudahan dengan pendidikan sholat ini untuk pendaftaran EduTrip ini kita akan kalau di rumah hari ibunya, kemudian bapaknya juga, tapi yang paling utama ibunya, begitu azan maka semua kegiatan stop. Apa saja kegiatan kita stop selama 4 hari. Fokuskan untuk melaksanakan hari 3 malam dengan jadi kalau sudah azan, kalau yang belum wudhu segera berwudhu, kalau yang sudah berwudhu bagi anak laki-laki kita usahakan dia ke masjid, kalau anak perempuan nah kita ajak untuk sholat berjamaah dengan kita. Itu karena pendidikan dengan melalui sholat ini itu adalah perintah Allah ya. Ista'inu bisabri wassalah, kan gitu ya. Ada 2 ayat itu di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45 dengan ayat 135 kalau tidak salah ya. Kalau 135 itu dimulai dengan ya ayyuhallazina aman, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadi minta tolonglah kalian. Allah perintahkan itu bisabri wassalah, jadi dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu adalah kita mungkin menyuruh anak ya, jangan marah, jangan ini, kemudian apa namanya ya dengan bijak, itu juga sabar gitu ya. Dan kemudian ya supaya dia bisa tepat waktu. Mudah-mudahan ketika dia sudah disiplin sholat, maka akan disiplin juga dengan amal perbuatan yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi sekali lagi Bu ya, saya bukan ahlinya dalam hal ini, dan saya juga masih sangat keberatan mendidik anak dalam hal mendisiplinkan ini gitu ya. Karena saya lebih banyak keluar rumah gitu. Kadang-kadang Umi juga sudah berapa kali diingatkan ya, ketika baru diomongin dilakukan, tapi setelah itu enggak lagi. Ya itulah sobar tadi gitu ya. Jangan bosan-bosan terus mengingatkan itu. Itu saja. Intinya sholat, stop semua kegiatan termasuk ibunya. Ya, tadinya lagi buka HP, begitu dengan azan matikan HP, stop gitu ya. Ya, apalagi kalau ngobrol dengan teman, stop ngobrolnya. Oh Bu, stop ya, kita udah dengan azan, nah, gitu. Nggak apa-apa, gitu ya. Sekaligus dakwah itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran kepada Suhaili atas ilmunya. Insyaallah ya, sangat tentunya bermanfaat untuk kita semua ya, untuk semuanya ya. Jadi mari sama-sama mungkin kita terapkan yang diajarkan Ustaz tadi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kami yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari ayah bunda semuanya yang mungkin akan ditanyakan, namun mengingat waktu juga mohon izin mungkin kita cukupkan sampai untuk sesi tanya jawabnya ya bunda semuanya. Dan mungkin mohon izin juga